Jadi setelah kita sholat subuh, jangan ngobrol, ya, jangan nonton TV, jangan main HP, ya. Lalu setelahnya kita sholat subuh berjamaah, tetap menghadap kiblat dan diisi dengan doa dan zikir dan aurat. Itu adab-adabannya seperti itu. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Bitariqatin ma'hudatin lima syayikhin litarabihi naran wa nuran hasila. Kalawan tarekat nu masyur mungguh para guru sangkan amarah kabelum nur gumilang hasila. Jadi dengan membaca aurat itu diantaranya nanti ya akan timbul cahaya di dalam hati. Jadi penting baca wirid itu. Ya, baca doa-doa yang kalian baca itu wirdul latif, itu bacaan-bacaan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus itu. Ya, bapak-bapak minimal tak aya wirdul latif dina buku wiridan aya di dinya. Nu tiap enjing di dia laksanakeun ta eta. Itu doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita baca, ya. Kemudian ada musabba'atul asyrah. Itu pun wiridan Nabi Allah Khadir alaihissalam yang dibaca Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali, Falak bin Nas, Ikhlas 7 kali dan yang lainnya. 10 macam bacanya 7 kali 7. Itu jangan tertinggal. Nabi Allah Khadir alaihissalam beliau menerima langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa daripada keuntungan pembacaan musabba'atul asyar? Ya, itu sudah didawamkan oleh guru kita Abu Ya radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah saya sudah nerima ijazah dari beliau. Bilih bapak-bapak, ibu-ibu teu acan nampi ijazah wiridan eta kantun nyarios qabil tu nya. Jadi sim kuring ngaijazahan ka bapak-bapak, ibu-ibu, sahabaya nu bade ngamalkeun musabba'atul asyar, sim kuring ngaijazahan ka anjeun sadayana. Jawab qabiltu al ijazah nya. Sim kuring nampi langsung ti buya eta amalan tah. Buya ti guruna, ti buya Elon, ti mama yang kurdi itu. Di antara fadilah keutamaan daripada pembacaan musabba'atul asyar, ya, yang kita baca anak-anak tiap pagi, ya, itu di antara keutamaannya di dalam kitab Ihya juz 1 halaman 341. Di sini dijelaskan ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan keutamaan orang yang istiqomah. Nah, ini harus istiqomah, ya. Harus orang yang istiqomah mengamalkan musabba'atul asyar. Dan musabba'atul asyar ini waktunya dibacanya baiknya sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi lamun urang mah nya ba'da subuh jeung qobla maghrib 5:30 sebelum terbenam matahari kita baca, ya. Kemudian setelah subuh sebelum terbitnya matahari kita baca. Nanti anak-anak jangan malas kalian baca wirid, paksakan, ya. Karena luar biasa wirid ini menjadi apa? Penerang hati dan penghapus kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita ketika kita baca dengan istiqamah dan dengan khusyuk. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah, faman fa'ala hadza aw amilahu wa lam yara mithla alladhi ra'aitu fi manami hal yutashan mimma utitu faqala. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, demi zat yang mengutusku dengan hak sebagai nabi. Innahu la yu'tal amilu bihada wa in lam yarani wa lam yara jannah. Innahu la yughfaru.
lahu jami'ul kabair. Di antaranya orang yang mengamalkan musabba'atul asyar dengan istiqomah, dia sungguh akan diampuni seluruh dosa-dosa besar yang ia lakukan. Tuh, ya. Matak dihampura dosa. Bahkan dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan jangan tertinggal, ya. Dibacanya sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Memeh bijil panon poe jeung memeh suruh panon. Nah itu baca musabba'atul asyrah. Itu bacaan 10 macam, baca diulang-ulangnya 7 kali. Itu yang pertama baca surat Al-Fatihah, lalu An-Nas, lalu Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Kafirun, kemudian ayat kursi, lalu tasbih, lalu sholawat, lalu istighfar, kemudian doanya. Terus kata lalar tacan eta acan. Aya dina buku rotibnya, aya dina. Di dina buku rotib ditinggal weh musabba'atul asyar. Ya, wiridan musabba'atul, dan wiridan ini sangat diamalkan, istiqomahkan oleh guru kita semua Abu Ya radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama jadi penyebab diampuni dosa-dosa besar. Yang kedua, walladzi ba'atsani bil haqqi wa yarfa'ullahu ta'ala anhu ghadabahu wa maqtahu. Dan Allah mengangkat darinya akan kemurkaannya. Orang yang senantiasa istiqomah mengamalkan musabba'atul asyar, dia tidak akan dimurkai oleh Allah. Diangkat kemurkaan Allah dari orang tersebut. Artinya orang tersebut tidak dimurkai oleh Allah. Nah, ini yang kita harapkan. Jangan jadi orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, orang yang mengamalkan musabba'atul asyar, dia diangkat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ya'muru sahiba shimal alla yaktuba alaihi khati'atan minas sayyi'at ila sanatin. Bahkan yang ketiga, Allah memerintahkan kepada malaikat yang ada sebelah kiri agar tidak mencatat satu keburukan dari keburukannya sampai 1 tahun. Ditangguhkan, ya, ditangguhkan. Jangan dulu jangan dulu ditulis itu, ditangguhkan sampai 1 tahun. Itu berkah daripada istiqomah dalam pembacaan musabba'atul asyar. Jadi sangat penting ini, apalagi untuk kelas-kelas kita yang banyak dosa, ya. Ke kelas-kelas urang nu loba doraka kudah pisan diamalkeun kurang sadanya, ok sebarkeun nu hoyong ngamalkeun kantun diamalkeun. Kemudian Nabi SAW berkata, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan ma ya'malu bihadza illa man khalaqallahu sa'ida. Di antara keistimewaan wiridan musabba'atul asyar, ya, yang keempat, tidaklah mengamalkan kepada ini amalan, yaitu musabba'at, kecuali orang yang diciptakan oleh Allah, orang yang bahagia. Jadi di antara yang akan mendapatkan kebahagiaan, orang yang bahagia, yang selamat, dia, ya, dapat mengamalkan ini musabba'atul asyar gitu. Kemudian wala yatruku illa man khalaqallahu syakiyan, dan tidaklah meninggalkan kepada ini wiridan musabba'atul asyar, ya, meninggalkannya karena ingkar, tidak percaya, kecuali orang yang celaka. Orang yang celaka diantaranya orang yang inkar, tidak mau mempercayai kepada pembacaan keutamaan pembacaan musabba'atul asyar. Kardas minimal 4 perkara minimal. Yang pertama, diampuni seluruh dosa besar. Yang kedua, diangkat dari murka Allah. Yang ketiga, tidak dicatat keburukannya selama 1 tahun. Yang keempat, dijadikan orang yang bahagia. Karena amalkeun kusadayana. Itu sudah dirutinkan oleh guru kita semua, ya. Kita ikuti cara beliau. Ya, jadi yang biasa anak-anak dari mulai jam 4 kalian wiridan, ya, sampai subuh, sampai
terbitnya matahari itu amalan-amalan yang dilaksanakan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kalian tinggalkan, istiqomahkan, semangat ya. Karena doa-doa yang kita baca adalah doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, doa-doa yang istimewa ya. Nah, biasanya di sini dibaca oleh anak-anak itu wirdul musabbahat dulu, lalu wirdul latif. Ya, wirdul latif wirid yang sangat sedikit, yang lembut ya, yang singkat, singkat padat. Nah, itu yang disusun oleh Ali Kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, itu baca, jangan sampai tertinggal ya. Sangat luar biasa manfaatnya. Di antaranya manfaatnya wiridan itu dapat menerangi hati yang gelap. Hati kita ini banyak gelap. Nah, dengan baca wirid, baca doa para wali Allah, dengan membaca doa baginda Nabi Muhammad SAW, hati ini menjadi terang. Kalau hatinya sudah terang, Masya Allah, nanti semangat di dalam melaksanakan amal soleh. Itu semangat karena hatinya terang. Kalau kita ini malas ibadah, itu karena hatinya gelap. Yang menjadi sebab gelap hati adalah dosa. Ya, dosa itu jadi penyebab gelapnya hati. Nanti anak-anak santri ya, kalian amalkan terus, istiqomah, jangan malas. Usahakan jangan ngantuk ya, terus semangat karena kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.